Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama di dalam renungan singkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu disakiti? Pernahkah Bapak Ibu dikhianati atau difitnah oleh orang lain? Kalau pernah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Bagaimana respon Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu kembali memfitnah, kembali menyakiti juga hati orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau teori duniawi mengajarkan bahwa kalau dia berbuat jahat kepada saya juga akan lebih lagi berbuat jahat terhadap dia. Tetapi dalam kekristenan, Tuhan Yesus memberikan pengajaran yang sangat jauh berbeda, yang 180 derajat berbeda dengan ajaran itu, yaitu memberikan pengampunan kepada orang lain. Saya akan membacakan satu firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Hari ini kita belajar satu hal, yaitu mengampuni. Suatu kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Kenapa Bapak Ibu? Bagaimana mungkin ketika orang menyakiti hati kita? Bagaimana mungkin ketika orang memfitnah kita? Dengan mudahnya kita mengatakan bahwa aku memaafkanmu, saya memaafkanmu. Itu tidak mudah. Dengan hati kita yang sangat dibuat sakit, terus tiba-tiba kita harus memaafkan orang, itu tidak mudah, saudara. Bahkan orang-orang yang berpotensi untuk menyakiti kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Yang dulunya kita begitu dekat dengan orang itu, terus tiba-tiba kita harus dikhianati, tiba-tiba kita harus difitnah, terus kita harus mengatakan saya memaafkanmu. Itu tidak mudah. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada hari ini bahwa jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti Bapak Ibu bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang perlu diampuni dalam kehidupan ini. Kita orang-orang yang perlu diampuni. Setiap hari kita membuat kesalahan-kesalahan, dengan mudahnya kita datang dan berdoa, Tuhan ampunilah kesalahanku. Dan Dia Tuhan selalu mengampuni kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dengan pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita, ada satu tanggung jawab kita juga, bahwa kita wajib memberikan pengampunan. Kita wajib mengampuni orang lain. Nah, ini yang tidak mudah. Tetapi ini adalah suatu perintah Tuhan. Inilah perbedaan kita dengan orang-orang yang di luar sana. Inilah perbedaan kita orang-orang Kristen dengan orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bahwa kita dimampukan Roh Kudus untuk memberikan pengampunan kepada orang bersalah dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit keluarga berantakan, tidak sedikit hubungan sahabat, hubungan kerjasama antar pekerjaan bisa hancur hanya karena tidak mampu memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sedang melepaskan diri kita dari penjara sakit hati, dengki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa yang pertama, bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang perlu diampuni. Kalau kita memiliki kesadaran tersebut, maka kita juga akan mampu memberikan pengampunan bagi orang lain. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka Tuhan berkata kepada kita, Bapamu yang di surga juga tidak akan memberikan pengampunan terhadap engkau. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang lain menyakiti hati kita, kita tetap mengatakan, aku memaafkanmu, saya memaafkanmu. Bukan sebaliknya. Jikalau orang lain menyakiti kita, malah kita mengatakan, saya lebih bisa lagi menyakiti hati kamu, lebih dari apa yang kamu lakukan terhadap aku, karena sudah begitu sakit. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen. Ciri-ciri orang Kristen adalah memiliki kasih. Kasih itu ditunjukkan dalam hal apa? Dalam hal mengampuni. Bahkan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib,
di dalam kondisi yang sangat terpuruk, dia mengatakan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua adalah di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengampuni adalah tanpa batas. Kalau berbicara tentang 70 kali 7 kali, ini berbicara suatu angka yang tidak terbatas. Kalau Bapak Ibu belajar dalam sejarahnya. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada sebuah lagu mengatakan bahwa 1 kali kau sakiti hati ini, masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba ketiga kali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau pernyataan duniawi begitu, maksudnya apa? Kita punya batas kesabaran. Itu orang duniawi bilang begitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu tanpa batas. Bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Bukan hanya pada waktu suasana hati kita lagi baik, bukan. Tetapi mengampuni itu tanpa batas, tanpa melihat kondisi, keadaan, dan waktu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terus bagaimana dengan orang-orang yang menyakiti kita? Bagaimana dengan orang-orang yang memfitnah kita? Bagaimana dengan orang-orang yang menghakimi kita? Di dalam Roma pasal 12 ayat 19, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti pertanyaan tadi, bagaimana dengan orang-orang menyakiti hati kita? Firman Tuhan berkata bahwa pembalasan itu bukan hak kita. Ketika orang lain menyakiti hati kita, pembalasan itu bukan hak kita. Kita tidak perlu menyakiti dia kembali. Tetapi yang dikatakan firman Tuhan adalah pembalasan itu adalah hak Tuhan. Entah apa hukuman yang akan diberikan Tuhan kepadanya, itu adalah hak Tuhan. Kita tidak perlu memikirkan hal itu. Tugas kita sebagai orang Kristen adalah memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingat hari ini, siapakah orang yang perlu kita ampuni? Siapakah orang yang perlu kita maafkan? Apakah dia sahabat kita? Apakah dia istri atau suami kita? Apakah dia adalah bagian daripada keluarga kita? Mari kita merenungkan, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, marilah kita memberikan pengampunan kepada orang lain. Ketika kita tidak bisa mengampuni, sekalipun kita tidak membalas kejahatan orang itu, tetapi kita menyimpan dendam, kita sedang memenjarakan diri kita sendiri. Kita sedang menyimpan sakit hati dalam diri kita sendiri. Dan percayalah, orang yang tidak bisa memaafkan, orang yang menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak akan memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan maaf kepada orang lain. Mari kita mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita, agar hidup kita memperoleh damai sejahtera, dan Tuhan juga mengampuni kesalahan kita seperti yang difirmankannya kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Amin.